kita semua yang hadir di sini senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Di sini juga hadir Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Lurah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang saya muliakan, seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini, Bu, ujungnya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Semuanya mengarahnya pasti ke takwa. Takwa itu, Pak, kalau bahasa umumnya itu dosa ada di depan mata kita. Kita kerjakan, tidak ada yang tahu, tapi kita tinggalkan. Nah, itu yang takwa. Seperti di bulan Ramadan, makanan ada di depan kita, minuman ada, kita makan tidak ada yang tahu, tapi kita tinggalkan dengan Allah. Kalau makanan sanggup kita duit yang banyak, duit ada di depan mata, diambil tidak ada yang tahu, kita tinggalkan dengan Allah. Itu yang sulit. Jadi kalau bisa kita lakukan ini, itu sebetulnya kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita ambil contoh, Pak, sewaktu pemerintah Arab Saudi ketika renovasi Masjidil Haram, itu banyak mutawif Indonesia yang kesusahan karena dibatasi kuota umroh. Sampai ada mutawif Indonesia ini yang minum air Zam-Zam 2 hari karena tidak ada orang yang umroh. Tapi apa pesannya kepada istrinya? Jangan ceritakan kepada siapapun tentang kesusahan kita ini. Ini ciri orang yang bertakwa. Dia kalau ada masalah, ceritanya kepada Allah. Kalau kita kan buat status gitu di WhatsApp, payah betul itu sekarang itu berarti kita ingin mancing orang supaya tahu. Jadi orang takwa itu baraman aslam wa rajaulillahi wa huwa muslimun fa'alahu rabbi wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, kata Allah. Kalian ibadah aja dengan baik. Nah, pokoknya serahkan masalah kepadaku, ibadah dengan baik. Tetaplah pahala untuk kalian. Apa pahalanya? Tidak akan ada kekhawatiran dan tidak akan bersedih hati. Sampai kalau Mukminin Aisyah, sendal kalian putus pun ceritakan kepada Allah. Itu kan sepele itu. Nah, jadi ini yang diajarkan kepada istrinya, jangan ceritakan kepada siapapun kesusahan kita ini. Karena apa? Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Apabila aku memberikan cobaan kepada hambaku, belum 3 hari dia sudah menceritakan kepada manusia, maka aku lepaskan perlindunganku darinya, jadilah manusia itu Tuhan. Nah, makanya selesai masalah kita, Pak. Ibu punya masalah rumah tangga, cerita ke kawan, makin hancur dirinya, Pak. Karena kawan ini supportnya untuk cerai ibu. Kalau udah 5 hari suami yang pulang santai aja lah, kakak 5 tahun janda, aman aja itu belakang. Itu semangat dirinya untuk bisa ya. Nah, jadi ini jangan sampai kita menceritakan masalah kita kepada manusia. Kalau kita mau menceritakan, ceritakan kepada ahlinya. Bapak sakit, ceritakan kepada dokter. Jangan ke kawan ada dokter betapa penyakit kita dibuat. Kita cerita, agak sakit dada saya sebelah kiri. Hati-hati tuh, keponakan aku 2 hari sudah tuh mati dia. Takut kita jadinya, Pak. Dia tak dokter, Pak. Berapa-apa dia menceritakan itu. Kalau kita sedang tidak punya duit, Bu, cari orang kaya untuk tempat cerita. Jangan cari yang senasib, Pak. Senasib mana ada solusinya, Bu? Ada di kakak 50 ya, ada 2 hari dia itu nak makan. Kau baru lagi berapa hari ini? Apa marah ya, Pak? Jadi ini yang poinnya sebetulnya itu, Bu. Jangan sebaiknya kita menceritakan kepada manusia. Timbul pertanyaan, kalau kita tidak cerita ke manusia, gimana orang mau tahu? Nah, itulah keajaiban tauhid itu. Ceritakan kepada Allah, Allah nanti yang aturnya di bumi. Nah, itu maksudnya, Pak. Ada jalannya. Itu dijamin, Bu. Ada jalannya. Dulu ada ibu-ibu majelis taklim
Suaminya masuk penjara kasus narkoba dan waktu itu masih 3 tahun. Yang mencari di rumah itu cuma suaminya. Nah sekarang suami masuk penjara, nggak ada lagi yang menghidupi istrinya. Tapi pak istrinya bisa jaga. Setiap pergi pengajian tidak pernah ada wajah kesedihan dan dia tidak pernah ceritakan kesedihannya kepada siapapun. Sampai jual kulkas, TV, blender, kursi, semua perabot dijual untuk hidup, tapi tidak pernah cerita kepada seorang manusia. Akhirnya dengar dari ceramah, siapa yang membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim tulus dari dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki kekuatan, maka Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, hambaku itu telah berpasrah diri kepadaku, bantu dia penuhi hajatnya. Mendengar itu bangkit pede ya Pak. Suami masuk penjara, harta habis ujian kedua, dapat ujian ketiga, anak sakit keras. Tengah malam bangun dia Pak, sholat tahajud, berdoa dia kepada Allah, ya Allah, bukan aku tidak mau mencari takdir sembuh untuk anakku, tapi jangankan untuk berobat, untuk makan saja sudah tidak ada ya Allah. Tapi aku tidak menceritakan kepada seorang manusia pun. Aku hanya menceritakan kepadamu ya Allah, aku pasrahkan anak ini kepadamu, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selesai sholat Pak, baru tertidur, diketok pintu rumahnya doang. Kejut ibu-ibu, dintip dari kaca sebelahnya Pak, nampak dia orang pakai putih-putih, pakai sepatu. Pak, tidak mungkin hantu Indonesia, karena di Indonesia kan pakai daster Pak. Kalau yang udah pakai putih-putih itu biasanya kan Eropa Pak. Terus ada stetoskop, alat bantu dengar, ada dokter Pak. Antara cemas dari bukanya aja pintu, langsung dokter ngomong, mana anak yang sakit? Kaget ibu nih Pak. Akhirnya tunjuknya anak saya dok. Diperiksa sama dokter itu, dikasih suntikan, dikasih obat, dokter itu berdiri. Silakan duduk dokter, tapi maaf di lantai. Oh enggak Bu, saya buru-buru, besok ada operasi. Tapi tidak juga berada Pak. Ya bilang dulu dokter, enggak saya mau buru-buru, tapi tidak juga pergi. Terus ada apa dokter? Tagihannya 265.000. Maaf dokter, saya tidak punya uang. Maaf dokter ya Pak, ibu ini gimana? Telepon saya malam-malam, terus saya sampai di sini, malah ibu bilang tidak punya uang. Kenapa itu telepon saya malam-malam? Maaf dokter, saya tidak punya telepon, handphone saya tidak punya. Nama anak ibu ini Ricky kan? Aduh maaf dokter, kalau Ricky orang kaya di depan rumah saya nih. Salah masuk dokter itu di bawah Allah. Disakitkan Allah anak orang kaya, salah masuk dokter tuh. Akhirnya dokter itu ada sebetulnya apa? Baru diceritakan Pak. Akhirnya ibu ini diambil dokter tuh kerja di tempat praktek dia sampai suaminya keluar dari penjara. Itulah keajaiban kalau kita ngadunya ke Allah. Selama ini itu yang kita lakukan Bu. Ditolong Allah enggak? Lihat ini. Jadi ini Bu, antara pikiran dan hati kita ini ada namanya particular activating system. Bila berbenturan diminta otak dengan hati, tetap hati yang dikabulkan oleh Allah. Tidak bisa dia Pak. Dia harus cocok Bu. Apa yang diminta hati, apa yang diminta lisan harus sama. Jadi pesannya lagi kepada istrinya apa Pak? Abang akan pergi ke Masjidil Haram, nanti habis tawaf abang akan sholat sunat 2 rakaat kalau bisa di Hijr Ismail, berdoa di Mu'tazam. Jadi betul-betul mengandalkan Allah. Tapi ingat deh, jangan ceritakan orang, ya Bang, ada yang tidak akan cerita sama orang. Kita harus yakin, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kita. Bahkan ya, sampai di Masjidil Haram, dia tawaf, selesai tawaf, sholat sunat 2 rakaat, tapi sayang tidak dapat di Hijr Ismail karena ketatnya penjagaan. Dulu ada Pak, office boy Masjidil Haram orang India menjadi pegawai teladan di Masjidil Haram. Dapat dia hadiah uang, apa katanya Pak? Jangan uang lagi, izinkan saja saya sholat 2 rakaat di Hijr Ismail. Itu
lebih berharga ya dapat sama bibir Ismail daripada kasih duit. Kalau kita cuma bisa nggak uang ya juga, sholat di Ismail juga. Nah, kalau kita kan pilihannya itu Pak, saya pun pasti gitu Pak. Pak bisa nggak dia juga untuk sholat dua rakaat ya? Nah mungkin tidak sama Pak Ustaz orang biasa dia udah tipis soalnya. Cuman ada yang nampak betul, ada yang sama-sama. Macam bulan puasa itu tapi asal istirahat kan agak kencang keluar. Sudah bapak kerja kan Pak. Dan bapak kerja lama aja di jalan. Dan ada dari situ saya bilang. Tapi saya Pak ya, janganlah bapak tersinggung Pak kalau bapak tidak show. Jadi Pak, setelah dia selesai tawaf, sholat 2 rakaat, pas masuk doa. Nah doa ini Bu ya, apa kata Allah? Aku paling senang dengan doa hambaku yang dia seperti bercerita-cerita dengan doa Allah juga. Jadi Allah itu gak ingin kita bohong malu. Misalnya Allah ampunilah aku dosa kedua orang tuaku, saya kira Allah itu gak ingin kita jujur cerita dosa apa yang kita lakukan. Ya Allah, gak bisa juga berubah kelakuan aku ini. Ya Allah, heran aku ya Allah. Kadang aku tahu itu dosa yang tak bisa aku tinggalkan. Aku minta ampun ya Allah. Itu ngomong gini itu Pak. Ibuku doa juga ya Allah. Dan juga berubah-ubah suami aku ya Allah. Handphone dikunci-kuncinya ya Allah. Kadang sesak dan teman. Kadang nama perempuan itu dibikinnya Kapolres ya Allah. Tapi lama-lama aku curiga ya Allah. Aku angkat udah cewek. Aku rendam handphone suami itu dalam gelas kopi. Pas suaminya keluar mana dia mau sedang minum kopi sama Kapolres. Allah itu inginnya kita jujur. Selama ini kita apa? Ya Allah, ampunilah dosa. Allah tunggu jujur kalian sama aku. Apa dosa kalian itu? Itu yang diinginkan Allah. Kita cerita. Kok sama orang mau kita cerita sampai berjam-jam masalah pribadi yang belum tentu orang ada solusinya. Allah tuh pengen serang masalah itu aku cerita. Apa masalah kita? Saya waktu mau ke Padang Pak, singgah di Masjid Jami' Al-Jawara Bukit Tinggi. Di sebelah saya ada orang habis sholat sunnah, kemudian berdoa. Karena dia tidak tahu hadis ini Pak. Tapi doanya kena persis hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah. Saya dengar doa dia Pak. Ya Allah, kata dia, nama saya Doni. Dikenalnya namanya Allah Pak. Saya datang cabai di Padang luar. Satu tanggal 3 bulan dan dibayarnya ya Allah. Ditelepon dan diangkatnya lagi, SMS dan dibalasnya. Saya pakai sebulan sudah tahan ya Allah. Tapi kalau saya walaupun dia tidak tahu, tapi dia sudah mengamalkannya. Udah 3 bulan aku nggak ngasih orang tua aku ya Allah. Agak berubah sekarang. Tiba lagi saya tidak tapi bikinkannya kopi. Diceritakan semua Pak. Itu Pak ya. Kita kalau dapat seperti ini Pak, insya Allah enak ya. Kalau Bapak Ustaz mungkin tidak perlu dikasih tahu, sudah tahu lah semua. Jadi doa dia waktu di depan Mulazam itu, ya Allah, semenjak pemerintah Arab Saudi merenovasi Masjidil Haram, kami sebagai mutawif ini kurang pemasukan ya Allah. Ini sudah masuk hari kedua kami minum air Zam-Zam. Sabarkan kami ya Allah, kami hanya bercerita kepadamu. Kami tidak akan bongkar ini kepada manusia. Kuatkan kami ya Allah, kenyangkan kami dengan air Zam-Zam. Karena sewa rumah di Mekah itu tahun 2012 saja Pak, sebulan 15 juta Pak. Sebulan loh. Kalau kita kan setahun 15 juta. Sebulan 15 juta. Setelah dia selesai berdoa kepada Allah, begitu dia keluar dari Masjidil Haram, dapat kantong uang Pak. Rupanya isinya tidak sedikit Bu, 100 dinar. 1 dinar 3.494.000 Pak. 300 juta lebih loh Pak. Alhamdulillah ya Allah, begitu cepat kau mengabulkan doaku. Terima kasih ya Allah. Pulang ke rumah alhamdulillah deh. Habis sama Allah sholat 2 rakaat orang tidak jadi Ismail, kemudian berdoa di Mulazam. Begitu keluar dapat Allah
isinya 100 dinar, pegang berapa? Apa kata istrinya? Tidak mau. Allah kalau mau kasih rezeki tidak seperti ini cara. Ini orang-orang yang banyak lagi itu yang bertakwa. Ini kan jujur suaminya emang ada duit dengan, tapi tidak jelas duitnya deh. Apa mereka kan? Santai lah. Jangan bodoh-bodoh sama kita. Orang jangan ada yang mau jadi ini bodoh. Kenapa lagi pak? Kenapa aku? Kenapa ada? Pasti tak salah. Ini istri hebat. Disuruhnya suami yang bayar kan? Ini bukan uang kita. Nah, itu beratnya pak. Jadi jangan dikira takwa itu semudah kita ngomong berlaku, tidak mudah. Kata suaminya kan apa momennya habis tawar deh, terus habis doa ini mutazam dan Allah deh bang. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi berdoa kepada Allah minta makan, apa yang dikasih Allah? Biji-bijian pak, bukan makanan dikasih. Apa kata Nabi Adam? Jibril, aku ini untuk makan, kenapa biji-bijian yang dikasih? Kata mereka Jibril, tanam dulu, tunggu panen, setelah itu kau tunggu, jadikan tunggu buah roti. Kenapa sesulit ini untuk Jibril? Ini bumi ya, kalau yang senang itu di surga. Jadi tidak ada yang instan di bumi. Semua mesti diusahakan, tidak ada yang instan. Kadang kita ini sebagai apa? Mentang-mentang jadi puasa sunnah, sholat tahajud malam, baca Quran, masa di hujan lebat, berteduh di hati, dibaca kursi sekali tak berhenti dan mak dekat terus ngomong. Sekali ini saya kursi berhenti udah ngomong. Oh itu sampai di masjid cerita ngomong-ngomong. Memang keajaiban puasa sunnah dan tahajud malam ini luar biasa. Apa pak? Tadi aku jam berapa? Kasihanlah saya nengok orang banyak aku teduh. Saya baca dia kursi sekali, teduh aja ngomong. Coba besok kalau ada hujan lebat, coba baca. Tapi memang iya ya, ada sembarang orang bisa macam itu. Ada nih, ada ya lah ya. Biar orang tahu dia malahnya dari. Tak usah kira pak. Bahkan kita ini harusnya merasa apa kita tidak diterima oleh Allah. Jadi tidak ada keangkuhan dalam diri kita ini pak. Kalau itu pasti kita merasa hebat, merasa jumawa. Nah, jadi ini bu, hebat suaminya. Maka kita pilih biar aku kelaparan, jangan uang seperti ini abang orang tua. Tuh istri yang bertakwa. Sebab kita bisa praktek seperti ini bu. Baru yang rasanya ibadah tuh. Ada banyak suaminya sampai di Masjidil Haram. Betul bapak, nampak ada bapak-bapak sedang kebingungan mencari-cari sesuatu. Ditanya, maaf pak, bapak dari mana? Kantong uang saya, rasanya di sekitar sini saya letakkan, tapi udah nggak ada. Maaf pak, berapa isinya? 100 dinar. Kantongnya warna apa? Warna coklat. Astagfirullahaladzim. Minta maaf saya pak, saya yang menemukannya. Udah sempat saya bawa pulang, tapi masih utuh pak. Silakan bapak hitung. Setelah dihitungnya, sekarang bapak pegangnya 100 dinar ini, tunggu sebentar, diambil 100 dinar lagi bu. Sekarang 200 dinar ini halal untuk bapak. Itulah janji Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan kuberikan jalan keluar tersedia permasalahannya, dan aku berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Kalau sanggup takwa apa? Kalau sanggup kita datang rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, gak mungkin Allah bohong. Tidak mungkin Allah bohong. Begitu dikasih 200 dinar, baru bahasa Indonesia-nya keluar. Apa ada itu daerah Indonesia dan Allah dikasih. Aduh, udah enak saya. Itulah misal tolong tetangga masak. Biasanya pulang dibungkuskan ke bapak. Kalau lagi sikit pasti bu jawab apa bu? Kenapa pulang ini dibungkus-bungkus? Aduh, udah enak lah saya. Jadinya kita tetangga cuma ada dibungkuskan bu. Cerita kalau nggak ada utang. Itu masak. Tidak terbungkus kan sama dia. Jadi kita ini kadang ada benih munafik ini juga pak. Saya ceramah
pengurus apa? Sepanjang panjang zikir jadi masjid itu tak juga dan teringat Pak. Saya salami pengurus satu-satu. Pak saya bilang Pak, ya Pak, makasih banyak Ustaz. Tak juga ikhlas. Jadi tidak ikhlas itu pedih Pak, pedih. Aku sudah jangan dari waktu itu belum tahu ilmunya Pak. Keluar saya pura-pura ngempol sepeda motor dalam keadaan mati Pak. Bukan begini kan starternya sudah mati. Berharap ada yang biasanya ada itu tidak ada tak ada ya. Akhirnya udah saya ngempol sepeda motor di jalan pun saya berdoa ya Allah kotor betul lagi aku. Selama ini aku butuh ampuni aku ya Allah, jadikan aku orang ikhlas, makin tenang jiwa Allah. Rupanya ketika kita ikhlas, doa dan harapan berjalan tangan, baru lalu kau pengurus masjidnya Pak. Nah itu akhirnya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Minta maaf kami Ustaz. Minta maaf apa Pak? Ada tidak kayak lupa kami beri ngasih ampun Ustaz. Tidak usah itu Bapak pikir Pak, kami tidak pernah. Oh kan tidak ada Pak. Kalau ada Bapak mau lupa pernah ya kenapa Pak lupa beri ngasih ampun Ustaz? Ternyata namanya tidak usah Pak, ada maaf. Tapi kalau Bapak maksa saya tunggu. Bapak maksa susah. Ikhlas itu sulit. Jadi caranya bagaimana Bu? Udah lakukan aja terus berulang-ulang lama-lama akhirnya terbiasa. Jadi tidak bisa langsung jadi orang ikhlas, tidak mungkin. Langsung jadi orang takwa itu tidak mungkin. Berulang-ulang kita tenang dulu baru bisa. Nah begitu dikasih 200 dinar, sebetulnya dia apa? Ini sebetulnya sedekah dari orang Mesir. Dia ngomong ke saya, letakkan 100 dinar ini di sembarang tempat. Siapa yang menemukan dan jujur mengembalikan, tambahkan 100 dinar lagi untuknya. Itulah rezeki orang yang bertakwa. Nah, timbul sekarang pertanyaan, kalau kita mau jadi orang bertakwa itu gimana? Nah, jawabannya itu ada dalam surat Imran ayat 134 Pak. Allati yang pertama itu wasa'ilu ila maghfirah, berlomba-lomba untuk mencari ampunan Allah. Harus betul-betul kita ini minta ampun kepada Allah. Allah ini ya, dosa kecil bisa jadi besar di sisi Allah, tapi dosa besar bisa kecil di mata Allah. Contoh zaman Rasulullah, seorang pemuda paling hobi mencuri barang-barang orang yang diubur. Orang Yahudi meninggal uang barang, orang Nasrani meninggal uang, itu dicuri Pak, keluarganya pulang. Sampai rupanya seorang muslimah yang meninggal, begitu keluarga pulang digali kuburnya, ternyata perempuan. Ditengok tidak ada harta, oh udahlah kayak kapan itu ambil. Begitu dia lihat kayak kapan, terpesona dia dengan tubuh perempuan ini, dizinai sama yang tubuh. Berapa besar dosanya? Payah dizinainya. Habis itu menggigil dia, berlari dia ke tempat Rasulullah sambil berenang dia katakan ya Rasulullah, aku sudah melakukan dosa besar. Dosa besar apa yang telah melakukan? Lebih tinggi daripada langit ya Rasulullah, lebih dalam daripada bumi. Coba engkau dengan tenang katakan dosa apa yang telah melakukan? Aku telah menzinai mayat ya Rasulullah. Wah Rasulullah, celaka kau, kenyang kau dari mukamu, tidak mungkin Allah akan mengampuni dirimu. Menangis pada jalan tangan orang pasir. Turun mereka Jibril. Ya Rasulullah, Allah ulur salam kepada iya Jibril, ada apa? Allah bertanya kepadamu, engkau kan yang menciptakan manusia atau Allah? Allah Jibril. Engkau kan memberi manusia rezeki atau Allah? Allah Jibril. Engkau kan yang mengampuni dosa manusia atau Allah? Allah Jibril. Kenapa kau bersulit hamba Allah yang tidak bertobat? Itu mah sebesar itu dosanya itu. Tapi sungguh-sungguh mau bertobat, diampuni oleh Allah. Tidak ada yang pernah kita putus asa dari rahmat Allah.
Tidak ada kita yang bersih dari dosa. Semua kita berdosa, tak ada. Tapi kalau misalnya kita anggap remeh dosa itu, jadi besar di sisi Allah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, lama Allah tidak menurunkan hujan, tanah retak, sumber air jauh, binatang ternak banyak yang mati, tumbuhan tidak lagi menghasilkan. Datang orang Bani Israel ramai-ramai, wahai Musa, ajaklah kami ke tengah lapangan, pimpin kami berdoa agar Allah menurunkan hujan untuk kita. Ramai-ramai ke lapangan itu. Sampai di lapangan itu Nabi Musa berdoa, ya Allah, sudah lama hujan tidak Kau turunkan, sumber air kami jauh, ternak kami banyak yang mati, kami berkumpul di lapangan ini, Allah mohon kepadamu, turunkanlah hujan untuk kami. Ditunggu-tunggu cukup lama, jangankan hujan, mendung pun tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa, Nabi yang langsung bercakap-cakap dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Nabi Musa kembali berdoa sambil marah, ya Allah, sudah hilangkan diriku di sisimu, sampai aku yang berdoa tidak Kau kabulkan. Nabi Musa ini karakternya memang keras. Sewaktu Rasulullah Isra, itu Nabi Musa awalnya sinis sama Rasulullah. Apa kata Nabi Musa? Orang seperti ini kenapa sampai dimuliakan oleh Allah? Ditanya oleh Rasulullah, Jibril, siapa dia? Dia Musa. Siapa yang sedang disalahkannya? Dia sedang menyalahkan Allah. Berarti betul dia menyalahkan Allah. Allah sedang makhluk dengan sifat kerasnya. Makhluk Allah memang keras karakter Nabi Musa. Makanya kita ini Pak, ada yang berkarakter keras, ada yang berkarakter lembut. Dua-duanya ini penting Bu. Coba kalau nggak ada orang keras Pak, misalnya di masjid itu contohnya Bu, baik-baik kita anak-anak, jangan jangan diganggu, bapak-bapak kita sedang sholat menjadi ulat ya Allah datang yang keras tambahkan satu kali. Jadi perlu ada orang keras. Semak lembut kita semuanya Bu, macet lampu merah, pas lampu hijau Pak duluan enggak duluan aja. Berapa ada materi ini ya Pak? Semua orang kita duluan. Jadi karakter itu perlu. Ada karakter keras, ada karakter lembut. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, sudah hilangkan diriku di sisimu, sampai aku yang berdoa tidak Kau kabulkan. Kata Allah, wahai Musa, ada satu orang di antara kalian yang banyak ini yang paling durhaka kepadaku. Siang malam berbuat dosa, tidak pernah menyesal dan tidak pernah minta ampun kepadaku, karena dia tidak menurunkan hujan. Usir dia, baru menurunkan hujan untuk kalian. Ya Allah, sebanyak ini kami di lapangan, manalah Kau siapa orangnya? Kau minta untungkan saja Musa, nanti yang merasa akan berdiri dan keluar dari sini. Diumumkan oleh Nabi Musa, wahai orang Israel, ternyata Allah tidak menurunkan hujan untuk kita karena ada satu di antara kita yang banyak yang paling durhaka kepada Allah. Siang malam berbuat dosa, tidak pernah menyesal dan tidak pernah minta ampun kepada Allah. Keluar kau dari sini, baru kau turunkan hujan. Ditunggu cukup lama, tidak satu orang pun yang keluar. Tiba-tiba hujan turun selembar-lembarnya. Kan Musa gimana orang ini malu nih, jadi tidak ada keluar hujan keluar, baru hujan turun, ini tidak ada keluar, hujan tetap turun. Rupanya pada Musa, ketika kau mengumumkan tadi agar banyak dosa untuk keluar, sebetulnya ada satu orang yang mau berdiri dan keluar. Udah tegak dia separuh badan Pak, disangkanya ramai Pak, udah sendiri, aku sendiri mau duduk udah. Dia katanya ramai, rupanya sendiri duduk kemarin. Waktu dia duduk terhadap minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ternyata aku orang yang mau maksud. Jika aku berdiri saat ini, ya Allah, betapa malunya aku. Tentu orang akan tahu karena aku tidak mau hujan. Ampuni aku ya Allah, undur hujan. Mudah bagi Allah ampun dosa, tapi kita betul-betul minta ampun kepada Allah. Nah, salah satu caranya apa? Memperbanyak istighfar. Ini mudah sebetulnya. Rasulullah istighfar 100 kali satu hari. Kita perbanyak saja istighfar.
Langkah bisa tidak diseribu dituntun Allah kita untuk menjadi orang yang baik. Istighfar. Maka kata Rasulullah, berbanyak istighfar akan memudahkan hidup kita, akan diampuni kesalahan, dimudahkan dalam hidup kita. Ini terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Entah mengapa kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku sangat ingin pergi ke Syam, padahal aku tidak punya keluarga di sana dan tidak punya tujuan. Heran Imam Ahmad bin Hanbal, apa ingin betul ke Syam ini? Akhirnya isinya barang-barang, berangkat dia. Sampai di Syam waktu asar, habis sholat asar, baca Quran sampai maghrib. Jadi memang ulama-ulama ini dekat betul dengan Al-Quran, tahan baca Quran dari asar sampai maghrib. Kemudian habis maghrib baca Quran lagi sampai isya. Habis isya ngantuk, dibentak oleh Muhammad bin Hanbal ketika di masjid itu datang ke masjid Pak. Waktu itu kan tidak ada TV, tidak ada Quran, tidak ada internet, jadi tidak tahu wajah ulama besar ini Pak. Kalau sekarang kita siapapun ulama besar tahu kita Pak, ada TV, kita bisa bertemu. Jadi kalau kita tidak tahu bahwa ini Imam Ahmad bin Hanbal, diusirnya Pak. Pak, tak boleh tidur masjid Pak, keluar Pak dari sini. Saya musafir, tidak ada musafir Pak, kalau keluar dari sini, tidak boleh masjid tidur. Itulah kerendahan hati ulama, keluar dia Pak. Kalau kita memang belum tahu, boleh Pak, boleh dia tahu ketua masjid berhenti kalau masjid tidak. Itu pelajaran bagi para ulama kita, ustaz-ustaz. Jangan sampai ego kita naik, jangan sampai ego kita naik. Kadang saya ingat dulu Pak ya, misalnya ada ustaz diundang, tidak ada parkiran di masjid Tebak, ditinggal saja masjid Tebak, itu kan terlalu ego. Ini pelajarannya. Imam Ahmad bin Hanbal diusir, keluar dia Pak. Dibentaknya di teras, tidur di teras. Tak boleh dan sama Pak bisa diomongin tak boleh tidur sini Pak. Saya ke luar, tak boleh keluar dari sini. Digulungkan balik keluar. Jadi menikmati takdir buruk itu ridho kita, endingnya pasti bagus Pak. Dulu waktu pesawat Lion terbang, ada satu orang yang ketinggalan, tak tahu lagi Pak. Setelah tahu dia pesawat jatuh, alhamdulillah untung aku tertinggal. Jadi tidak selamanya takdir buruk itu baik, buruk untuk kita. Jadi ulama ini Imam Ahmad bin Hanbal dulunya dikatakan pas dia keluar nampak sama Nawawi yang dekat masjid itu. Pak, sini. Tidak boleh Bapak tidur masjid. Tidak. Kalau itu tidur di sini saja Pak. Kamar saya sudah bersih. Ada tempat tidur yang enak Pak. Semoga itu makan dulu ya Pak ya. Saya tak mengapa masak enak hari ini. Silakan makan Pak. Cuma minta maaf saya sambil buka roti. Sambil makan Imam Ahmad bin Hanbal mau perhatikan mulutnya Pak. Yang ucapnya ya astagfirullah. Lalu mulai mengatur sampai hari masak. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sudah berapa lama kau beristighfar? Sudah sangat lama Syekh. Apa yang kau dapatkan dari istighfar itu? Banyak. Kadang belum apa-apa minta Allah tahu, dikasihnya aku. Belum aku minta, Allah sudah beri. Ada tak permintaan kau kepada Allah yang belum dikabulkan Allah? Ada satu lagi Syekh. Apa itu? Aku ingin betul bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ingin dia makan di tempat ini dan tidur di tempat ini. Mungkin gara-gara istighfar sampai di sini. Wah, ibu suami tak pulang, tak usah bingung, tak usah dicari. Istighfar itu pakai sendiri itu. Dijajah risau dengan aku. Ditengok di Zendli berapa menit dari situ. Sampai di dua-duanya Pak dikasih Zendli, Bapak hati-hati Pak. Kemana Bapak pergi nampak dia dikasih Zendli itu. Tak bisa rasa lagi sekarang. Kalau di sini nampak langsung di jalan mana ke mana. Dokter dari aman ibu sini. Sudah itu Pak. Kalau kita sudah minta ampun kepada Allah, yang berikutnya bagi kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Sedekah baik di saat lapang ataupun di saat sempit.
kita sedekah ini ya, tidak usah ke manusia lagi, ke kucing, ke binatang aja pengaruhnya itu besar kita. Tidak usah orang kita berangkat ke orang kemahalan makanan kucing lah 23.000 sekilo lah. Biar kita membuktikan betapa dahsyatnya Allah membalas itu ya Bu ya. Saya ingat teman saya tukang baik. Jadi ada waktu itu anggota dewan, calon anggota dewan turun ke masyarakat, dia mau ikut pemilihan, didekatinya ibu-ibu majelis taklim. Ibu-ibu, saya ada kenang-kenangan bahan baju gamis, silakan nanti jahit, saya bayar. Tapi Bu jangan lupa ya, ingat pilih saya. Kalau ibu-ibu ini kan datang calon anggota dewan, itu bapak ini, ya nanti kalau ibu kemudian datanglah ibu calon anggota dewan, ibu ini azan kena PHP Pak. Datang anggota dewan dari partai ini, itu bapaknya kita pilih, belum apa-apa dikasih kita mangkuk satu-satu seorang. Besok kami minggu lagi datanglah calon anggota dewan lain kasih duit 100.000. Apa ini aja lah kan, bapaknya 100 kasih. Pokoknya Pak siapa paling banyak berubah ya terus. Jadi Bu yang jahit baju gamis itu kawan saya. Kasihan dengan motor saya itu Pak. Baju siap, rupanya calon anggota dewan tadi terduduk Pak. Tidak duduk ya, terduduk Bu, tidak terdiri Pak. Tentu tidak dibayarnya dan itu. Kasihan dengan motor saya itu Bu. Nampak kucing menggigil Pak, belum makan. Saya tanya sama Bapak, ada duit berapa Bapak sekarang di saku? Ada 1.000. Cukup belikan teri. Tidak Ustaz, kerupuk aja beli kerupuk Pak. 500 perak kerupuk, kasih makan kucing itu. Saking lapar itu pintu kerupuk itu dimakannya. Hanya selang 2 jam datang ketua majelis taklim yang di situ. Entah mengapa dari tadi risau hati saya. Jadi kami sudah putuskan dari sama kawan-kawan, biarlah kami yang ambil, biar kami bayar. Siapa yang menggerakkan Pak? Allah. Kasih makan kucing, kucing iya lah, binatang disayangi Rasulullah. Anjing lah. Ingat tak hadis Bukhari Muslim Bu? Seorang pelacur kehausan di padang pasir, kemudian dia turun ke dalam sumur itu membawa sepatu kulitnya, dia ambil air pakai sepatu kulitnya, dia naik ke atas. Belum sempat dia minum, nampak dia anjing kehausan, dikasihnya anjing itu minum. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa-dosa. Kasih anjing itu Pak. Tapi ini janganlah sampai tahu pelacur Bu. Nanti oh itu caranya rupanya Pak. Habis kita pelacur kasih minum anjing, nanti salah kan artinya Pak. Padahal maksud kita tidak ke situ. Itu ya Bu ya. Apalagi ke orang Pak. Baik hati tidak mau orang. Ma'in muslimin yutimu atahu hatta yusbiha wa yasqihi hatta yurwiyah illa fa'alallahu ta'ala dana. Siapa yang kasih makan satu orang lapar, kasih dia minum sampai dia puas, illa fa'alallahu ta'ala dana. Tidak ada bahasanya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Satu orang Allah kasih makan satu orang aja Bu. Jadi ketika Ummul Mukminin Aisyah menghidangkan paha kambing kepada Rasulullah, yang ditanya Rasulullah apa? Abu Hurairah sudah dikasih, sudah Rasulullah. Ummu Aiman sudah dikasih, sudah Rasulullah. Tetangga-tetangga sudah dikasih. Semua sudah habis satu bagi Rasulullah, tinggal yang kita makan lagi. Kau salah Aisyah. Justru yang kita makan ini yang habis, yang kita beri itu yang abadi. Allah menerimanya seperti Allah memelihara seekor anak kuda dari kecil sampai dia menjadi besar. Kecil dia kasih, besar dia di sisi Allah. Jadi itu dahsyatnya kalau kita ngasih maka orang lapar. Minimal paling kecil di dalam Allah manja ambil hasanati farmasul salihah. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat dengan Allah. Cuma ingat Pak, Allah gantinya tidak selalu dalam bentuk uang. Kesehatan, keamanan rumah tangga. Jadi jangan uang minta ganti uang. Dulu pas gaji Pak, ada sopir yang benar-benar dia pakai 200.000. Kalau betul kata Ustaznya berarti aku 200 sedekah kali 10 jadi 2 juta. Iya kalau dia pernah mati, bukan kalau tak bertuah.
Awalnya kita saja uangnya 100 dulu, baru kita infak Pak, masuk 100 Bu, itu butuh-butuhnya, tak ada di bawah Allah Pak. Akhirnya berdoa di pas hari keempat, ya Allah, dan usah ganti 10 kali lipat dari modal aku saja untuk pulangkan. Kita pulangkan ya Pak modal. Justru tetangga kerjanya dari perusahaan Bu, bukan uang yang dapat, disuruh Pak pimpinan 3 hari ke kota, tambah sakit hatinya Pak, duit tak boleh, kerja apa? Tapi rupanya rencana Allah tidak. Pimpinannya kasih amplop ke dia pas pulang. Ini amplop buat istri kamu, ya Pak, makasih banyak Pak. Moga-mogaan dia terima ya Pak. Antar bosnya pulang ke rumah, dilemparnya begitu ke istrinya. Ya, dari bos apa enggak deh? Ya apa kata-kata dia nggak ada mandi deh Pak. Sedang bersapu-sapu itu memoki istri yang di luar sampuan pakai aku keluar apa dia bang alhamdulillah sejuta yang dikasih bang apa sekian iya Pak itu Pak hitungnya hilang di mata Pak hitungnya itu pas rumahnya 1 juta langsung dari suaminya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya istri yang Pak apa istighfar Pak alhamdulillah rupanya 2 penyesalan dia Pak. Kalau tahu 1 juta apa tidak dipotong dulu 500 karena kalau sudah sampai kan istri Pak ya minta Pak itu yang disesali dia. Yang kedua kalau tahu lah diganti Allah 10 kali lipat apa tidak sedekah 200 waktu itu tetapi selalu diiming-imingi uang Pak sedekah uang nanti diganti dengan uang. Jadi Bu coba yang kecil-kecil saja dulu itu supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apalagi sempat di saat sempit Allah, di saat sempit itu lebih dahsyat dari balasan Allah kepada kita. Kalau sempat kita kasihnya di saat sempit, kita lihat ya, ada perempuan yang kena penyakit kanker hati stadium akhir di Mekah, yang kerja sama dia TKW Indonesia, kerjanya untuk atur obatnya. Cuma heran majikan ini, kenapa lah pembantu ini sering masuk kamar mandi dan mulai kamar mandi itu lama gitu Pak. Ditanya lah sama majikan ini, kau kenapa sering masuk kamar mandi itu? Kau dari kamar mandi itu lama. Langsung nangis pembantunya ini Pak. Sebelum saya berangkat ke sini Bu, saya melahirkan anak laki-laki dan anak itu sempat saya susukan. Jadi setiap kali anak saya haus di Indonesia dan saya memberas, makanya saya masuk kamar mandi, saya perah air susu saya. Itulah hubungan batin antara ibu dan anak yang menyusukan anaknya. Kemanapun ibu itu pergi, pasti dia tahu kapan bayinya haus Pak. Tapi semenjak ibu-ibu ngasih anaknya susu sapi, ada sapi mengeras rambut. Rasa sama sapi itu anakku haus. Karena kan banyak sekarang juga dikasih susah sapi anaknya. Makanya tak sekarang susah dikasih tahu kalau kita larang. Karena dia besok sekolah keluar untuk sapinya itu macam-macam sapi itu Pak. Ya apa kata Rasulullah Pak? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu kepada kita. Siapa yang habis makan onta hendaklah dulu karena onta berdendam. Bayangin Bu, ngasih anak minum susu sapi dari umur 0 apa tak pindah sifat sapi itu. Menangis tuannya ini Bu, mendengar pembantunya yang membalikkan anak di Indonesia. Apa katanya? Hari ini juga kamu pulang ke Indonesia kalau dapat tiketnya, walaupun kamu kerja baru 1 bulan sama saya temukan gaji kamu 1 tahun. Itu besar sederhana. Saya gaji kamu 1 tahun. Kalau panjang umur saya, kamu boleh balik lagi ke sini. Pembantu pulang ke Indonesia, ketemu anak bahagia, dapat duit untuk 1 tahun. Ibu ini pergi ke dokter. Apa kata dokter? Kanker hati ibu 0%, sembuh total. Itulah negeri ya Bu ya. Cuma kita selama ini tuh Bu banyak takut, sehingga kadang Pak salah masuk kotak infak dan penuh kadang-kadang. Rencana mau isi 5.000 termasuk 50 lawan kotak
manusia untuk dunia boros. Beli baju tidak ada hitung-hitungan, beli mobil, beli apa untuk sedekah. Berat betul Bu. Dulu ada anak SMP, dia di masjid, dia di sana depan Pak, ada bapak di belakangnya, pas lewat kok Pak infak, dia keluar dompetnya Bu, isinya 10.000. Dapat bapak di belakang itu, dikasih anak ini, nah dikasihnya 100. Anak SMP Pak, hebat bapaknya. Bentuk miskin sedekah 100.000, aku 10.000. Nah, pergi bapak infaknya Bu. Apa kata bapaknya? Salut bapak mau kamu nak. Salut apa Pak? Ya kamu udah mau sedekah. Saya 10.000 Pak, bapak 100. Nah itu yang bapak salutkan dari 100 itu duit kau tenang. Mohon maaf, ini sama aku Pak. Aku berapa boleh? Rupanya dia sangat-sangat bapak yang sedekah luar biasa. Jadi kita ini banyak. Kalau untuk akhirat itu berat Pak. Bapak Ibu di Mekah, Madinah tidak pernah ada rumah sakit itu yang penuh. Tidak ada orang di rumah sakit. Dokter banyak tidur-tidur, perawat tidur-tidur, tidak ada pasien Pak. Di Indonesia ini apa yang rumah sakit pasti penuh. Ketika ditanya sama orang di sana, apakah tidak ada sakit? Ada. Kami kalau sakit yang pertama kami lakukan adalah membaca Al-Fatihah di air putih. Kalau tidak sembuh, kami sholat 2 rakaat. Kalau tidak sembuh juga, kami sedekah lebih besar daripada biasanya. Biasanya yang itu aja cukup. Jadi dokter di sana, kalau datang dari Indonesia, itu dah dokter sana. Biar kerja jadinya. Karena orang Indonesia banyak penyakit tuh. Kalau itu tidak guna ilmunya Pak. Jadi kenapa rumah sakit di tempat kita ini penuh? Artinya apa? Bukan kita tidak ada sedekah, cuma tidak imbang antara yang masuk dengan yang disedekahkan. Karena nafkah itu rezeki yang kita cari, infak rezeki yang kita keluarkan. Nafkah dan infaknya dalam bahasa Arab satu katanya nafkah. Orang Arab kalau bilang tolongan nafkah. Kalau kita ada tolongan air, ada air masuk, ada air keluar. Ada uang masuk, mesti ada uang keluar. Uang masuk banyak, uang keluar sedikit, uang tersumbat Pak. Itu yang berkotor terjadi. Ini yang pernah saya sampaikan juga. Pak Yusuf Hamka mu'alaf di Jakarta, yang membangun 1000 masjid. Kulit menyembelih bayi Pak. Padahal ketua itu Pak, saking banyaknya bangun masjid. Sudah itu dia buka rumah makan yatim dan duafa 3.000 sampai kenyang. Dia beli barang makanan orang 15.000, dijual 3.000. Makin menjadi jadi Bu, sedikit yang diberi makin besar dikasih Allah. Nah itulah keajaibannya. Tapi apakah kalau kita sedekah itu harus ikhlas? Jangan menunggu ikhlas. Pokoknya lakukan. Dapat kita doa dari orang yang kita bantu itu, lama-lama kita akan menjadi orang ikhlas. Mana bisa kita langsung ikhlas? Kita ini terikat dengan 3 penyakit. Yang pertama suka pamer. Apa aja amalannya ingin dia pamer ke orang. Puasa sunnah, berfoto, rasa berdoa. Puasa sunnah, yaumul bid. Malah tahu orang komen deh, kak puasa terus kakak ya, jangan gadis kakak macam ini lagi ya, bangga. Ada orang yang tahajud malam disuruhnya, anaknya mau videokan Pak, nanti videoin mama ya. Ya Allah mama rajin betul sholat malamnya, udah 1 jam loh malam udah ada loh Pak. Dah sebagai Allah. Kemudian ada orang kena penyakit sum'ah itu dia tidak pamer, tapi dia senang dipuji orang. Bu, tadi saya terakhir keluar di masjid, terus dengar pengurus cerita soal ibu. Cerita apa? Salut pengurus sama ibu. Ibu banyak sedekah di masjid ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, masa itu cerita pengurus? Karena saya ikhlas loh. Ya tak enak hati saya. Dia apa aja cerita bapak tuh. Susah kok. Nah jadi mudah-mudahan